Halo pecinta horor dan misteri, siapkan dirimu untuk kisah yang akan menghantuimu jauh setelah video ini berakhir. Malam ini, kita akan menyelami legenda urban paling menyeramkan tentang sosok yang disebut Pocong Wedon. Bukan sekadar hantu biasa, melainkan manifestasi keputusasaan dan dendam yang berdiam di tempat paling tak terduga. Kisah ini berawal dari sebuah desa yang sunyi, tempat takdir pahit saling tertulis. Wanita muda ini dengan perut membuncit merasakan beban dunia di pundaknya. Difitnah, dituduh berzina oleh tetangga-tetangga yang kejam. Hatinya hancur berkeping-keping. Suaminya jauh di Jakarta. Tak ada yang bisa membelanya. Dalam kegelapan fitnah dan kesendirian, Sari mengambil keputusan tragis, melompat ke dalam sumur tua di halaman belakang rumahnya, membawa serta nyawa tak berdosa yang masih di dalam kandungannya. Sumur itu menjadi kuburannya, saksi bisu atas penderitaan yang tak terperikan. Puluhan tahun berlalu, dan rumah itu kini ditinggali oleh keluarga Darmo, Endah, dan putri mereka, Dewi. Mereka mencari kedamaian, suasana baru jauh dari hiruk-pikuk kota. Dewi awalnya enggan, merindukan teman temonnya. Tapi siapa sangka, rumah baru ini akan menjadi awal mimpi buruk terbesarnya. Di halaman belakang, mereka menemukan sumur tua itu, ditumbuhi lumut dan dilupakan waktu. Darmo, dengan niat baik, ingin menutupnya, menganggapnya berbahaya. Namun, takdir punya rencana lain. Tak lama setelah pindah, Darmo bertemu seorang nenek tua, Mbah, yang penuh peringatan. Berhati-hatilah, nak, dengan rumah itu, katanya. Suaranya bergetar. Mbah menceritakan kisah Sari tentang bagaimana sumur itu menjadi tempat bunuh diri seorang hamil yang putus asa. Sejak tragedi itu, tangisan bayi sering terdengar dari sumur di tengah malam. Rumah itu tak pernah bisa dihuni lama. Berganti penghuni selalu karena ketidakbetahan yang tak bisa dijelaskan. Dewi yang memiliki kepekaan lebih menjadi korban pertama. Suatu malam, ia mendengar tangisan bayi yang pilu, seolah memanggil dari kejauhan. Orang tuanya tak mendengar, menganggapnya hanya suara kucing. Namun, Dewi tahu itu bukan kucing. Tengah malam berikutnya, teror itu semakin nyata. Di dekat sumur, berdiri sosok perempuan berpakaian putih kusam, bayangan samar di bawah bulan. Dewi menceritakan apa yang dilihatnya. Namun, orang tuanya hanya mengira ia kelelahan. Mungkin berhalusinasi. Ketakutan mencekam Dewi. Sulit tidur. Bayangan perempuan itu terus terbayang. Ia memohon untuk pindah kamar, atau setidaknya agar sumur itu segera ditutup. Ibunya, Endah, berusaha menenangkan. Tidur bersamanya malam itu, tak menyadari betapa dalam ketakutan putrinya. Kisah ini mencapai titik paling mengerikan saat Dewi berteman dengan anak kandung desa lainnya, Andi, Sinta, dan Iko. Mereka membenarkan cerita Mbah tentang Sari, namun menambahkan detail yang tak banyak diketahui. Sari, katanya, telah menjadi pocong wedon pocong hamil. Rohnya yang tak tenang masih mencari anaknya yang tak sempat lahir. Terjebak dalam lingkaran pencarian yang tak akan pernah berakhir. Teman-teman Dewi memberikan peringatan yang membuat darah mengalir. Dingin, pocong wedon sering muncul antara jam 12 hingga 3 pagi. Jika kau mendengar tangisan bayi, jangan pernah melihatnya langsung. Sebab, jika kau melihatnya, ia akan terus mengejarmu, menanyakan di mana anaknya berada, dan kau tidak akan pernah bisa memberitahunya, karena anak itu ada di dalam perutnya. Pencariannya abadi, tanpa akhir, dan siapapun yang terlibat
akan terjebak dalam pusaran teror yang sama. Apakah keluarga Darmo bisa lepas dari kutukan pocong wedon ini, atau mereka akan menjadi korban selanjutnya, terperangkap dalam pencarian tanpa harapan seorang ibu yang berduka?